Halo, bertemu lagi di audiobook keluaran dari Audiotune yang berjudul Gadis Mafiaku. Ditulis oleh Sasa Nayonara, episode Penembakan. Pengisi suara Rina Puspita. Andri, Indra dan Evan yang ingin beranjak pergi dari tempat itu pun mencari si penembak tidak jadi karena Reyana menghentikan mereka. Berhenti. Jika kalian berani beranjak dari tempat kalian, maka habislah riwayat kalian. Perintah Reyana dengan dingin. Tapi sayang, kita harus mencari si penembak itu. Tidak usah. Penembak itu sudah berada di tangan mafioso kita yang ada di acara ini. Bagaimana bisa? Tanya The Sip tidak percaya karena tanpa dicari penembak itu sudah berada di tangan mereka. Tentu saja bisa. Apa yang tidak bisa dilakukan olehku? Tanya Reyana balik dengan mengeluarkan seringan andalannya, membuat The Sip paham dengan arti dari ucapan Reyana. Bahkan, yang menyuruh si penembak juga ada di sini. Sambung Reyana menatap ke semua tamu yang masih dalam keadaan tegang. Benarkah? Iya. Andri, suruh MC agar tetap melanjutkan acara. Abang, beritahukan pada para tamu agar tidak usah tenggal. Karena penembakannya sudah berhasil ditangkap. Kita lihat seberapa takutnya orang yang sudah menyuruh penembak itu. Ucap Reyana tanpa menatap ke 6 orang yang ada di sampingnya. Tatapannya terus menyapu semua isi ruangan itu. Andri, tanpa menjawab langsung menjalankan perintah Reyana. Rian juga mulai berjalan ke depan para tamu untuk memberitahukan semuanya. Mohon maaf untuk semua tamu atas kendala yang terjadi di pesta ulang tahun adik saya. Soal penembak yang tadi sempat menembak adik saya sudah berhasil kami tangkap. Jadi mohon, tidak tegang lagi. Tutur Rian ramah pada semua tamu bernafas lega, tetapi tidak dengan Cindy yang sudah pucat ketika mendengar jika orang suruhannya sudah tertangkap. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Jangan sampai orang itu menyebutkan namaku. Berbeda dengan para tamu yang sudah bernafas lega ketika mendengar penembaknya sudah berhasil ditangkap. Rizal malah masih cemas dengan keadaan Reyana. Ia terus menatap Reyana dengan tatapan khawatir saat melihat darah bercucuran deras di lengan mulusnya. Rian yang sudah memberitahukan kepada para tamu, lantas ia kembali berdiri di dekat Reyana. Kemudian Rian menyuruh pelayan agar membawakan kotak P3K. Pelayan segera membawakan kotak P3K dan memberikannya pada Rian. Sambil mengobati Reyana, Rian terus menatap adiknya yang sedang tersenyum jahat, dan Rian tahu jika adiknya sedang merencanakan sesuatu yang asyik. Saat sedang mengobati Reyana, tiba-tiba datang 2 orang sambil membawa 1 orang dengan tangan terikat. 2 orang itu tentu sangat dikenal The Sip, siapa lagi selain mafioso ROD. Maaf tuan, ini pelakunya. Apakah langsung dibawa ke kantor polisi saja? Rian yang mendengar jika orang yang dibawa mafioso itu pelakunya langsung berdiri dan menghampirinya. Jadi kau, yang sudah menembak lengan adikku, dan juga menembak lampu itu agar jatuh menimpa adikku? Berani sekali kau. Siapa yang menyuruh kau? Hardik Rian sambil menarik jaket yang orang itu gunakan. Tetapi orang itu tetap diam saja. Para tamu yang sudah tenang menatap Rian yang sangat marah pada pelaku penembak itu. Desip juga ikut menghampiri. Katakan siapa? Siapa yang menyuruhmu? Punya mulut kan? Punya telinga kan? Kalau punya, pasti mendengar dan menjawab pertanyaanku. Tapi tetap saja orang itu tidak bersuara sama sekali. Rizal yang menatap dari jauh juga mengepalkan tangan. Karena orang itu berdiam diri saja saat ditanya. Sabar abang. Jangan emosi. Nanti gak tampan lagi loh. Ucap Reyana menghampiri Reyhan dan ketiga orang itu. Gak usah goda abang, ini bukan waktu yang tepat. Biar aku yang urus abang. Abang mikir sebentar. Tapi sayang, abang, aku tidak suka mengulang kalimat untuk kedua kalinya. Baiklah. Reyana sudah berada di hadapan penembak itu, bersambung.